gitu. Baik, Sifu. Ini udah jam 9, boleh dimulai saja sambil menunggu teman-teman, Sifu. Ya, silakan. Monggo, Mas, dimulai. Belum di-unmute suaranya. Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Waalaikumsalam. Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan nikmat sehingga masih bisa berkesempatan untuk ikut dalam perkuliahan malam ini. Malam ini materi perkuliahan kita adalah kumpulan kasus-kasus dan penanganan dengan TCM yang akan dibawakan oleh Sifu kita yaitu Sifu Iksan. Waktu dan tempat dipersilakan Sifu, silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mungkin wabarakatuh. ya tadi seperti di pembukaan tadi kita bicara mungkin lebih kepada interaktif, mungkin lebih bagus, atau mungkin diwakili dulu dengan Bu Nuryati ya. Salam kenal Bu. Gitu. Salam kenal juga, Sifu. Udah sering ngikuti kelas Sifu sih sebenarnya di kelas sebelumnya, cuman Iya. yang ini cuma ikut memantau saja, Sifu, sambil Mm-mm. belajar lagi. Ya, siap. Artinya kan jadi bisa apa? Jadi apa ya? Jadi narahubung lah. Jadi narahubung dengan teman-teman yang ikut kelas saat ini di Hong Kong gitu. Jadi paling itu Ya, insya Allah, Sifu. ya. Jadi kita apa memahami kondisi yang ada di Hong Kong mungkin seperti apa gitu kan. Dari beberapa kali mengajar pun di Hong Kong ya, kelas-kelas Hong Kong eh, yang saya alami itu kalau misalkan kita isi dengan teori, isi dengan materi-materi, biasanya kalau bahasa Sundanya barvo, bubar pokok. Jadi selesai selesai kelas ditanya lagi, hah, yang mana ya gitu. Gitu. Nah, jadi mungkin lebih kita lebih kepada penanganan kasus gitu. Jadi kasus-kasus yang ada itu seperti apa, kemudian apa, bagaimana cara kita melihat, memandang kasus tersebut, dan kemudian uh, dengan terapi yang kita lakukan, dengan terapi akupunktur misalnya, atau akupresur, atau dengan bekam. Nah, kita penanganannya seperti apa. Jadi kita lebih lebih kepada penanganan kasus itu. Nah, mungkin kita bantuan dengan chat meeting ya, meeting chat. Kita inventaris kasus-kasusnya apa aja biasanya, Ibu Nuryati atau mungkin teman-teman yang bisa open mic atau open kamera, silahkan. Sehingga kita bisa menginventaris. Jadi pertemuan-pertemuan hari ini pun nanti kita akan salah satu kasus nanti kita bahas. Seperti itu penanganannya. Baik, Ini, Sifu. Untuk ya, saat ini mungkin untuk ikut cuaca dulu ya. Cuaca di sini kan masih kadang panas, kadang dingin gitu kan. Jadi mungkin untuk gimana untuk menstabilkan imunitas gitu dengan cara akupuntur gitu. Dan juga di sini kan mungkin banyak yang kurang istirahat gitu kan. Jadi hmm, cepat lelah gitu. ya, Apalagi kalau yang jaga anak atau jaga orang tua itu kan otomatis perlu tenaga yang ekstra gitu sih, Bu. siap imunitas, kelelahan. Nah, ini kan oke. Oke, cuaca cuaca di sana itu kondisi saat ini apa? Apakah windy, apa berangin, atau cenderung lebih dingin? Ini kan sekarang bulan Februari ya. Februari itu di sana masuk musim dingin atau musim semi, Bu? Atau musim Sekarang nggak tentu sih, Bu. Kadang kalau siang itu panas, kalau pagi itu kadang juga dingin-dingin gitu. Dingin nggak dingin banget sih, tapi dingin gitu. Terus hmm, kadang juga anginnya kenceng gitu. oke, angin ya, artinya angin. Kalau kalau
artinya kan kita bisa melihat itu dari sisi apa PPL-nya. PPL-nya penyebab penyakitnya itu apakah angin gitu kan, apakah panas, apakah lembab. Nah, jadi kita juga bisa bahas itu di ini apa pemenanganan kasus. Nanti kita akan bahas di situ. Gitu. Jadi bagaimana cara pandang kita melihat satu kasus. Nah, kalau kita lihat kan kasus apa cuaca di Hong Kong saat ini tuh lebih banyak kondisinya panas, kadang dingin. Biasanya malam dingin ya, siangnya atau paginya panas. Agak-agak dingin kalau mau. Iya, Ya, pagi masih dingin sekitar pukul 9 sampai jam 5, itu jam 5 sore itu masih nah, lumayan panas gitu. ya. Tapi kalau udah lewat jam itu dingin. Oke, nyarnya itu kan, kemudian berangin ya, berangin. Iya sih, Paul. Ya, oke. Nanti mungkin kita akan bahas bahas eh, apa? Kita akan bahas masalah cuaca. Mungkin apalagi yang bisa kita ini kan. Jadi kita bahas untuk kasus-kasus yang berikutnya. Penyakit-penyakit baik itu dari apa? Dari terapisnya sendiri atau mungkin yang sedang ditangani keluarganya atau mungkin ada klien atau pasien di sana, apa yang paling Maaf Sifu, ya silakan Bu untuk Bu Murtan. Eh, Mungkin baru masuk sih, Bu. Jadi suaranya belum kemut. Ya, ya, ya. Kira-kira apa yang paling sering? Tadi orang tua ya, banyak menangani orang tua ya. Iya, betul sih, Bu. Orang Halo, tua dan Assalamualaikum. anak-anak sih, Bu. Oke, Monggo, lihat. Mbak Murtantia. Oh iya, kalau musim lembab itu kadang di tulang itu pada sakit semua gitu Sifu. Kenapa ya? Oke, terima kasih. Di tulang karena dingin ya. Ya, musim lembab. Dingin atau ini? Dingin itu nggak dingin kayak kabut itu musim lembab kalau di sini. Hmm. Oke. Oke, terima kasih. Lembab. Oke. Ya. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang bisa kita ini kan kita bahas. Ini kasus bisa jadi untuk tidak hari ini kita bahas, bisa jadi itu untuk kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin. Baik Itu, sih, Bu. Itu hmm, biasanya kalau musim-musim kayak gini itu kan kadang ada yang batuk pilek gitu ya, tapi hmm, sampai berkepanjangan gitu, dan mungkin kalau pileknya itu udah agak sembuhan tapi batuknya itu masih belum sembuh itu sih, Bu. Mungkin ada solusinya dari TCM gitu. ya, 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 oke. Oke, siap. Oke. Ya, artinya cuaca itu otomatis kita akan bicara tentang penyebab penyakit. Penyebab penyakit. Oke. Saya sedang cari dulu ininya apa? Eh, ya, siap dapat. Alhamdulillah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai masuk tentang bagaimana kita pengenalan pengobatan tradisional Cina atau tradisional Chinese medicine. Jadi, yang perlu kita pahami bagaimana sih sebenarnya terjadinya penyakit, gitu kan? Itu yang perlu kita pahami. Jadi, bagaimana proses terjadinya penyakit. Perlu kita pahami dulu bahwa penyebab penyakit ini itu terbagi
Minimal 3. Minimal 3 penyebab penyakit. Yang pertama itu dari sisi spiritual, itu sekitar 50%, bahkan bisa 60%, artinya lebih dari setengahnya. Lebih dari setengahnya itu dari masalah spiritual. Spiritual itu gimana? Apa pemahaman tentang adanya ketuhanan, adanya kita satu rutinitas yang dia pahami dan itu dilaksanakan, itu spiritual. Nah ya, itu bisa yang berikutnya itu bisa jadi adalah masalah mental. Mental itu sekitar 30%. Mental itu termasuk juga psikis ya, pola pikir, perasaan, emosi, itu di situ. Nah, yang terakhir itu adalah masalah fisik. Fisik itu 20%. Fisik itu apa? Fisik itu tadi cuaca, kemudian cuaca itu kan kita bagi tadi, makanya saya tanya lagi, gimana keadaan di sana? Apakah panas? Apakah berangin? Apakah dingin? Nah, itu juga menyebabkan terjadinya penyakit. Itu. Nah, kita bahas dari sisi ini spiritual. Kita di sini muslim semua ya, gitu kan? Artinya di kelas ini kita muslim semua. Artinya kita bisa memasukkan pemahaman spiritual itu, kita lebih fokus lagi kepada tauhid, dan itu lebih jelas bahwa pemilik alam semesta ini ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dijelaskan. Bahkan Islam itu bukan hanya agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Islam itu diturunkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Artinya bagaimana kita mengesahkan Allah, kita mentauhidkan Allah, gitu. Sehingga itu akan berpengaruh kepada pola pikir, pola tingkah laku, gitu kan. Sehingga pernah menemukan nggak? Kita coba diskusi deh, gitu kan, sambil kita diskusi, sambil kita kita murojaah lah, atau kita mengingat diri sendiri. Pernah nggak punya pengalaman orang atau diri temen kah, gitu kan, orang yang sakit, gitu kan, karena dia punya pola pikir yang salah tentang dirinya dan Tuhan. Pernah nggak, ibu-ibu? Ini ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu di situ ada nggak pernah pengalaman nggak? Bu Nurayati misalnya, atau yang lain tadi? Pernah juga sih, Bu. Jadi untuk apa ya? Mungkin ketika kayak di kampung itu kayak percaya dengan dukun gitu ya. Jadi kan pola pikirnya itu nggak fokus sama tujuan kita Allah gitu. Jadi ada kayak pertolongan itu dari orang pintar gitu kan katanya. Jadi kan mempengaruhi dari fisik. Ya, tuh. Ya, ini saya ngalamin banyak hal di sini, gitu kan, karena salah satunya saya cerita aja deh. Saya cerita satu kejadian ini. Saya di daerah di Bandung, sekitar di Cimahi itu saya pernah menangani kasus orang yang itu didiagnosa secara medis itu sudah meninggal, Bu. Dari nadinya, kemudian itu sudah 3 kali mau masuk sudah masuk rumah sakit, dan dinyatakan secara medis itu meninggal. Tapi kemudian ini tiba-tiba bangun lagi, sehat lagi, gitu kan. Dan aneh, dan itu selalu berulang, itu lebih dari 3 kali, gitu. Akhirnya dipanggil lah, gitu kan, saya untuk memeriksa. Nah, saya cek vital sign-nya atau tanda-tanda vitalnya, mata nadinya, tekanan darahnya, dan segala macam. Itu memang bahkan Masya Allah, saya cek nadinya, saya tutup biar lebih enak. Saya cek nadinya itu hampir hilang, Bu. Lemah sekali, bahkan hampir hilang.
nadanya hampir hilang. Dan saat itu yang saya pikirkan adalah apa? Saya coba bacakan surat Fatihah saat itu. Saya bacakan surat Fatihah. Apa yang terjadi? Itu si ibu ya gitu. Ibu itu kalau kayak tidur. Bener-bener kayak tidur. Dibacakan surat Fatihah seperti kayak tidur, nggak sadarkan diri tidur. Selesai waladhdallin amin, bangun lagi. Bangun lagi dan kemudian dia minta kopi. Ada ini bayangin ibu-ibu yang sudah ya hampir 70-an tahun lah, 78 mungkin. Itu bangun lagi dan minta kopi dan segala macam. Ya udah sambil apa di belakang anaknya lagi ini. Kemudian oke, kita lanjutkan sesinya saat itu. Saya bacakan ayat kursi. Dan ketika dibacakan ayat kursi, apa yang terjadi? Persis sama seperti tadi. Kayak tidur lagi. Gitu. Kayak tidur lagi. Kemudian selesai ayat kursi, bangun lagi. Ini ada apa gitu kan? Gitu. Dan dari tadi cerita yang di awal kan, ini Pak udah masuk rumah sakit beberapa kali dan itu medis mengatakan itu sudah meninggal dan segala macam, tapi dia bisa bangun lagi gitu. Akhirnya dianalisalah itu dari sisi spiritualnya. Gitu. Ternyata apa? Dia punya satu bukan benda, bukan satu jimat, tapi apa? Amalan yang kalau dari sisi tauhid itu menyalahi. Jadi dia pernah dari cerita beliau itu dia di mobil apa? Bis antar kota itu ada yang bagiin buku mujarobat amalan. Nah, di situ dikatakan ada amalan doa Nabi Sulaiman gitu. Katanya di situ di bukunya itu. Nah, saya penasaran, Bu, coba diucapkan apa ininya amalannya gitu. Di situ yang saya aneh pakai bahasa Arab tapi ada beberapa kata-kata yang janggal gitu, bukan bahasa Arab gitu. Nah, di situ di awal tuh dikatakan ada asyhadu. Kalau di syahadat itu kan asyhadu, kemudian ada terusannya kan la ilaha illallah gitu kan. Tapi di situ tidak beda gitu. Wah, ini akhirnya saya katakan, Bu, ini tolong diberhentikan gitu. Tidak lagi diamalkan ini, kemudian ditobati. Oh iya iya, kenapa? Saya jelaskan gini gitu. Dari sisi ke ibunya. Jelaskan bahwa ini bisa bikin penyakit loh, Bu, gitu kan. Ini yang ibu rasakan seperti itu. Oke, ya. Oke, kemudian dari sisi anaknya apa yang saya coba perdengarkan murotal dan itu 24 jam. Setel murotal 24 jam. Apa yang terjadi? Selang 3 hari setelah itu saya dapat kabar Bapak Ibu sudah wafat. Jadi benar-benar wafat gitu secara medis dan segala macam. Gitu. Ini maksud saya ini tadi. Jadi penjelasan bahwa apa tauhid spiritual itu bisa menyebabkan permasalahan juga penyakit dan itu apa ya kalau bahasanya adalah bahasan ruqyah lah gitu. Tapi kita sebagai seorang terapis gitu kan kita tidak menafikan ini ada gitu. Tidak menafikan bahwa tauhid kita dan itu banyak sekali Bapak Bu. Ibu, jadi kalau saya sering temukan banyak orang-orang yang sakit kok kayak tiba-tiba lumpuh gitu kan, tapi dicek secara medis itu nggak apa-apa sehat, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol dan segala macam, tapi kok nggak bisa jalan bapaknya. Dicek ini kan, oh, ternyata apa dia dulu apa jawara gitu kan, punya apa dan segala macam, punya pegangan, punya benda pegangan dan segala macam. Jadi seperti itu pertama. Secara 50% gitu kan. Nah, kemudian apa yang berikutnya adalah dari sisi mental. Mental itu emosi yang melibatkan organ. Jadi hati-hati kita dengan marah gitu. Karena marah itu dikuasai oleh organ hati gitu. Dan kemudian hati-hati juga dengan
gembira. Gitu. Orang yang terlalu banyak tertawa terbahak-bahak itu akan melemahkan organ jantungnya. Nah, kemudian sedih, banyak orang yang sedih nangis gitu kan, sesegukan apa segala macam, sedih berkepanjangan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit apa gitu kan, ingat sesuatu nangis lagi. Nah, itu akan melemahkan organ paru gitu. Kalau ingat, kalau di Jawa juga kan ojo dumeh ya katanya ya, jangan terlalu kagetan kan gitu. Gitu. Nah, terkejut itu dia ada dua hal yang dia melemahkan, fungsi Qi atau fungsi energinya, dan kemudian fungsi Shen. Shen itu energi spiritualnya kalau dari sisi TCM-nya itu kacau, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan darah. Apa akibatnya? Gangguan jiwa. Jadi orang yang gangguan jiwa bisa jadi dia sering terkejut. Makanya jangan suka ngagetin anak-anak kecil. Sering ya kita diingetin ya, jangan suka ngagetin orang, mau anak kecil mau orang dewasa, tapi utamanya anak kecil jangan suka dikagetin. Karena apa? Akan terganggu jiwa. Itu. Nah, kemudian juga takut. Takut itu dikuasai oleh organ ginjal. Gitu. Nah, kemudian ada yang suka homesick atau ingat kampung halaman yang di Hongkong, suka termenung, suka bengong, suka mengelamun gitu kan. Itu hati-hati karena dia punya dua organ yang berkaitan. Pertama itu jantung, kemudian limpa. Secara fungsinya itu dipengaruhi oleh organ jantung. Namun ketika berlebihan itu akan mengganggu fungsi limpanya. Kita tahu fungsi jantung itu untuk memompa peredaran darah, membuat kita jauh lebih aktif. Nah, limpa itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya dia mengalirkan atau menyalurkan energi, menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Itu. Nah, kemudian khawatir, cemas gitu kan, dikit-dikit khawatiran gitu kan. Nah, itu biasanya siapa ya, ibu-ibu misalnya, atau orang bapak-bapak juga sebetulnya, tapi yang lebih sering kan yang khawatiran kan ibu-ibu gitu kan, dengar apa gitu, ada apa itu gitu kan, kagetan gitu. Nah, apa yang terjadi itu terhalangnya energi dari hati sehingga mengganggu fungsi limpanya. Nah, kalau dia berkepanjangan itu berakibat jantungnya membara. Gitu. Nah, yang terjadi seperti apa? Orang-orang yang punya penyakit MAH atau gangguan pencernaan, panas lambung yang naik sampai ke, ada nggak yang merasakan gangguan yang sampai ke tenggorokan? Pernah sih Bu, tapi apa ya? Nggak sering. Ya, itu dicek juga Bu, mentalnya, emosinya. Itu bisa jadi karena khawatir atau cemas yang berlebihan. Gitu. Itu khawatir yang cemas yang berlebihan. Itu bisa jadi kalau kita namakan GERD gitu kan, atau mirip seperti MAH gitu. Jadi asam lambung yang naik itu melewati lambung, melewati diafragma, bahkan sampai ke tenggorokan, kerongkongan, sampai kayak muntahnya itu panas gitu, karena itu asam lambung yang naik itu. Nah, itu dari sisi mental. Berapa persen tadi mental? Ayo, ada yang ingat? 30% sih, Bu. Masih masih konsen. Masih konsen tuh. Gitu. Jadi itu tadi. Nah, kemudian tadi, nah, kaitan juga dengan makanan. Makanan juga mempengaruhi, terutama
rasa ya. Rasa pun berkaitan juga dengan masalah terjadinya penyakit gitu. Misalnya terlalu banyak makan asam itu akan mempengaruhi organ hati gitu. Saya pernah bikin riset kecil-kecilan lah gitu kan terkait dengan budaya dan budaya dan kebiasaan. Coba ya bukan karena kita sentimen budaya ya gitu kan. Coba kita hanya mengenai orang mana yang marah paling banyak marahnya. Marah sedikit tusuk, marah sedikit tusuk. Coba daerah mana biasanya betul Bu? Pesisir laut sih, Bu. Pesisir laut betul. Dan kemudian itu saya pernah mengalami itu daerah misalnya Palembang. Palembang itu dia senangnya makan apa? Pempek kan? Selam. Ya, pempek. Nah, kalau makan pempek kan nggak mungkin makan pempeknya aja. Ada apa namanya? Cuko kan? Ada cukonya. Cukonya itu rasanya asam. Asin asam gitu ya. Iya. Dan karakternya orang di sana itu kalau saya orang-orang di mana di Palembang itu panasan Bu. Gitu. Itu terkait juga dengan dengan pola makan bisa jadi. Terlalu banyak makan asam itu mempengaruhi karakter emosi seperti itu. Nah, hati-hati juga kalau terlalu banyak makan pahit. Nah, orang Jawa tuh sering minum pahitan tuh. Nah, itu hati-hati dengan jantung. Gitu. Jantung, kemudian di di Sunda, Jawa Barat itu sering asin ya, betul kan? Gitu. Itu akan mempengaruhi organ ginjalnya. Gitu. Nah, Jawa tuh ada dua, pahit dan manis biasanya. Itu kalau di Jawa itu kalau saya lagi ke Solo atau ke Jogja itu kalau disuguhin biasanya apa? Teh manis ya. Itu air tehnya itu kan air gula dikasih teh gitu kan, bukan air teh dikasih gula. Nah, itu mempengaruhi limpa. Limpanya itu lemah nanti. Khawatirnya itu. Biasanya akhirnya apa? Karakternya itu orangnya eh jauh ya sedikit sedikit ya kalau bahasanya alon-alon asal kelakon ya gitu. Karena apa? Karena bisa jadi karakter dari limpa gitu. Limpa itu kan dia mentransformasi makanan, mentransformasi nutrisi gitu kan. Kalau yang di kanal limpanya itu terlalu banyak manis gitu kan, terlalu banyak manis sehingga akhirnya dia kerjanya jauh lebih lambat gitu, sehingga karakternya jadi mager istilahnya, malas gerak. Nah, ini karakter kalau orang yang limpanya lemah, malas gerak. Bahkan kalau yang kondisinya parah sekali itu dia jadi lumpuh lunglai. Pernah ngalamin ya? Ada orang yang anak atau orang dewasa lah gitu kan yang itu lemes gitu, loh ya ngaplek aja tangannya itu atau kakinya aja. Nah, kondisi kayak gitu kita lihat apa yang harus kita perbaiki, fungsi limpanya gitu. Nah, ya. Kemudian kita lihat juga terlalu banyak makan pedas itu mempengaruhi organ paru seperti itu. Nah, baru kita melihat ada patogen luar, penyakit yang dikuasai. Nah, baru kita bicara fisik nih. Gitu kan, ada patogen angin, patogen panas, ada patogen lembab, patogen kering, dan patogen api. Patogen api ini apa?
Patogen dari panas yang terlalu. Biasanya itu kalau kita sering temukan itu ada di daerah-daerah gurun. Di Hong Kong nggak ada gurun ya. Bentar loh. Di Hong Kong nggak ada gurun kan. Nah, itu biasanya di Jarang sih, Bu. nggak ada gurun pasir gitu kan nggak ada. Adanya di mana, di Arab biasanya. Gitu. Nah, itu sering kita temukan biasanya kasus-kasus yang kaitannya dengan patogen api, panas yang terlalu. Panas kadang di atas 40. Pernah kan kalau lagi naik haji itu misalkan dia sampai 53 derajat Celcius misalkan. Nah, apa yang terjadi saat itu? Mimisan banyak orang-orang yang nggak kuat. Bener nggak? Biasanya banyak orang-orang yang mimisan, bahkan nggak cuma mimisan aja, dari hidung, dari mata, dari telinga itu keluar darah karena panas yang terlalu gitu. Nah, kemudian ada namanya patogen yili, yili atau dari udara, dari dari wabah. Nah, kemarin itu kita mengalami yang namanya COVID ya, gitu. COVID itu kalau dari sisi TCM itu dikatakan sebagai yili atau patogen menular atau wabah. Nah, kemudian ada yang namanya puci. Puci itu penyakit karena tua. Penyakit kondisi tubuh yang lemah karena tua. Gitu. Jadi apa yang perlu kita pahami itu tadi. Kita perlu memahami penyebab penyakit itu dari mana sebenarnya. Dari sisi spiritual 50%. Kemudian dari sisi mental. Kemudian dari sisi fisik. Nah, biasanya penyakit-penyakit spiritual ini itu dialami kapan? Itu dialaminya tidak waktu masa-masa muda, tidak. Tidak dalam masa-masa produktif, enggak. Biasanya penyakit-penyakit spiritual ini itu dialami ketika sudah memasuki masa-masa istirahat, masa-masa pensiun biasanya. Itu akan dialami. Karena apa? Ada kekosongan. Itu. Ada kekosongan. Bahkan di beberapa penelitian di beberapa negara itu negara-negara yang menganut sistem komunis misalnya itu mengalami penyakitnya tuh aneh-aneh. Makanya kenapa banyak pernah dengar ya penembakan, satu kota ditembakin gitu kan, satu gedung itu tiba-tiba ada orang datang bawa senapan karena memang di luar sana tuh penggunaan senjata apinya tuh sangat bebas. Itu dia datang ke satu gedung itu di Brondong karena dia bawa senapan mesin gitu, di Brondong, tembakin semua, dan banyak orang yang saat itu mati di tempat, meninggal di tempat gitu. Itu kalau kita kaji kenapa spiritualnya kosong seperti itu. Oke, mungkin itu awalan kita, diskusi kita, sebab kita buka dengan penyebab penyakit. Gitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, kita bicarakan, mau ditanyakan, silakan. Maaf sih Bu, mau tanya, itu bagusnya terus makan apa? Semua rasa dicampur gitu? Apa gimana? Terima kasih. Ya, jadi gini, kondisinya kita melihat, makanya ada proses namanya diagnosa, ada teknik diagnosa. Jadi bagaimana kita melihat, oh kenapa sih? Kan kita biasanya kan suka merasakan diri sendiri. Aduh, kenapa ya kok perut saya rada nggak enak nih, mules nih misalnya gitu. Kenapa ya hari ini kok saya mules gitu kan? Terus kemudian maaf gitu kan buang airnya tuh, buang air besarnya maaf sedikit lembek dan berminyak misalnya. Nah, dari situ kira-kira apa diagnosanya kira-kira itu? Kondisinya apa kira-kira?
Panaskah, dinginkah, keringkah, atau lembab? Kira-kira kondisi seperti itu. Perutnya nggak enak, kemudian gerubuk-gerubuk ya, borborygmus nama medisnya, bunyi, perutnya bunyi, dan kemudian BAB-nya itu agak berminyak dan lengket. Itu kira-kira apa, Bu, yang dirasakan seperti itu? Kondisinya lembab gitu. Nah, kondisi lembab ini apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan adalah kita terapi dengan kebalikannya. Kebalikan lembab itu apa? Kering. Gitu. Kita kasih makanan yang sifatnya kering. Sifat kering itu apa? Ada sedikit hangat, panas, kemudian sifatnya itu ada sifatnya aromatik. Gitu. Nah, misalkan kita buat wedang jahe misalnya. Wedang jahe kasih adas. Di Hongkong ada nggak jahe adas? Ada nggak kira-kira, Ibu? Itu. Jadi kita buat misalkan tadi wedang jahe, kemudian ada sedikit adasnya, dan nah itu dikasih gula merah atau madu bisa seperti itu, dan itu kita minum gitu. Nah itu biasanya tadi yang keluhan-keluhan seperti tadi itu agak sedikit lebih enak biasanya seperti itu. Atau biasanya kan perutnya itu dikasih balsem atau mungkin yang sifatnya agak hangat, karena sebenarnya dia menghangatkan atau membuang lembab yang ada di dalam perut gitu. Jadi penanganannya bisa dengan dari dalam kita mengkonsumsi makanan, minuman, atau dalam yang kita pahami sebagai herbal gitu kan. Herbalnya ya nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang ada di dapur kita pakai itu, atau dengan tadi perlakuan luar, misalkan dengan balsem, dengan minyak kayu putih misalnya gitu. Nah, sehingga tadi tubuh yang lembab tadi itu kita dari sisi makanan juga tadi yang kita rasakan, yang kita makan tuh apa? Kebalikannya. Orang lembab itu kan dia senang makannya apa yang berminyak-minyak. Nah, otomatis kita kurangi yang berminyaknya, kemudian kita kasih makanan-makanan yang sifatnya agak panas. Panas bukan dalam arti makan yang panas-panas habis digoreng langsung dimakan, enggak. Tapi dia punya sifat yang hangat atau panas. Misalkan apa? Jahe, adas, gitu kan. Kalau yang rimpang-rimpangan itu misalnya kencur, kunyi, kencur misalnya, atau Habatus sauda. habatus sauda, betul seperti itu. Jadi sifatnya dia sifatnya hangat, dan sifat hangat itu dia salah satunya membuang dingin dan membuang lembab. Gitu, Bu. Mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan, kita obrolin gitu. Nah, kalau tadi di chat ya, tadi kan saya tadi tulis gitu kan, ya sakit tulang karena dingin dan lembab. Itu kira-kira yang bisa ibu-ibu pahami itu bagaimana? Coba, bagaimana bagaimana kondisinya, dan bagaimana kita melaksanakan terapinya itu seperti apa? Sakit tulang karena lembab dan dingin. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa di Penghangat tubuh. kop kering sih, Bu. Gimana? Di kop kering. Cuman di Di- kop aja, itu nggak ditusuk gitu.
Dia dikeluarkan angin. betul bisa di apa? Kalau dia memang karena angin atau karena apa? Karena dingin itu bisa di kop kering. Tapi kalau dia kondisinya lembab itu bisa kita lakukan. Pernah Ibu sudah belajar kop api? Ada yang sudah belajar kop api? Belum sih, Bu. Belum. Nah, kop api itu bisa kita lakukan untuk penanganan pembuangan lembab gitu. Jadi untuk membuang lembab itu kita bisa gunakan bekam api atau kop api. Atau Kalau akupuntur sih, Bu. gimana? Kalau dengan metode akupuntur gimana? Bisa nggak? Aku pun bekam api ini pun salah satunya juga salah satu bagian dari akupunktur gitu. Dan kemudian dengan namanya moksa. Dengan moksa kayak semacam cerutu itu dipanaskan, kemudian dibakar, dia ada membara, kemudian didekatkan ke area titik-titik ininya titik-titik yang untuk membuang lembabnya gitu. Tadi kalau untuk akupunktur titik-titiknya apa untuk membuang lembab? Ada yang tahu? Titik membuang Titik paru. lembab. Ini saya ketik sambil kita ketik ya. Titik membuang lembab. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Titik paru. Titik limpa SP berapa ya? SP6. SP6 hampir. SP6 hampir. Sama yang apa itu yang 36 itu apa ya, lupa ya. Yang di kaki itu. Oke. Oke, nah ini saya kasih ininya. Nah, itu. ST40, SP9, SP6-nya itu di ini Bu, apa? Diputar Bu. Jadi bukan 6 tapi 9. ST40, SP9 sama SP10. Gitu. Tapi biasanya di dua ini, SP9 dan ST40. Itu titik untuk membuang lembab. Titik letaknya tahu nggak? Ada yang tahu? Di mana letaknya? Tahu? Tahu nggak? Kira-kira di mana? Yang nggak tahu titik ST40 ada di mana? Siapa? Di cung aja apa? Raise hand. Coba ada apa? Siapa yang tahu ST40 coba raise hand atau pakai ini. Reaction kemudian nah ini seperti ini contohnya. Ada yang tahu? Kalau yang tahu coba raise hand coba seperti ini. Ada yang tahu atau mau saya tunjukkan titiknya di mana? Di pergelangan kaki sih, Bu. Di antara lutut sama mata kaki bawah itu. Tengah-tengah. Belum tepat. ST40 itu dia di lambung. Maaf. Dia meridian lambung, namanya juga ST stomach. Stomach. Kemudian di area nomor 40. Nama titiknya Fenglong. 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 Feng itu angin. Jadi lembab karena patogen angin. Itu Feng angin. Nah, ini letaknya di sini. Maaf. Saya ini kan. Nah, kelihatan? Ibu kelihatan di sana? Kelihatan sih, Bu. Ya, ini dengkul ya. Ini dengkul. Ini mata kaki. Ini mata kaki ini
apa namanya? Ugel-ugel. Telapak kaki, ini mata kaki karena apa? Dalam, ini mata kaki luar. Nah, ininya Mm. ini di bagi dua. Ini bagi dua. Ini kita bagi dua. Nah, tengah-tengahnya itu ini. Nah, itu di mana? Ini kan kalau kita ini kalau kita bagi ini tegak lurus ini kan tulang ya. Betul ya? Tulang Iya kering. betul. Mm-mm. Tulang kering. Nah, itu bagi dua. Nah, itu sampingnya. Jadi bagi dua. Nah, itu samping dari tulang kering itu. Nah, itu ST40. Berarti posisinya agak keluar sedikit ya sih, Bu. Di Ya, tengah-tengah itu. betul. Jadi itu sekitar eh, satu ini 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, itu agak keluar dari tulang kering gitu. Itu nusuknya sampai ke bawahnya tulang kering apa gimana? Ustaz? Ah, penusukannya sebentar, saya kasih lihat. Nah, apa gambar aslinya itu seperti ini. Nah itu cara cara apa menghitungnya. Baca nggak kelihatan nggak bisa nih. Kelihatan sih, Bu. Nah, cara ngukurnya gitu. Jadi pakai diukur penggarisnya itu tangan kita. Nih, itu kan tadi ini lutut. Nah, itu ada burung lutut itu ada namanya patella. Patella itu apa? Di bawah tempurung lututnya itu kemudian kita ukur. Nah, tengah-tengahnya itu nah itu ST40 gitu. Seperti itu. Nah, itu tegak apa? Kita masukin jarumnya itu bisa 1 cun bahkan bisa 1,5 cun itu masuk di situ. Itu masuk semua jarumnya sih, Bu, atau cuman udah terasa kayak nyeri gitu, udah lah, nggak ditusuk lagi gitu. Kita lihat di videonya ya. Ini komplit ini. Kita mau lihat gambarnya, kita lihat videonya. Bentar, nah ini. Nah, ini kita cari misalkan pengelung. Salah lagi. Pengelung ST40. Oke. Nah, ini. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita lihat videonya. Fonglong stomach 40 is located on the lower leg, midway between the tibiofemoral joint line, level with the popliteal crease, Sorry. and the lateral malleolus. 2 finger breadths lateral to the anterior crest of the tibia, i.e., 1 finger breadth lateral to Tiaoko, stomach 38. Maaf, tadi keluar ya? Perpendicular or oblique insertion 1 to 1. Iya sih, Bu, nggak kelihatan Iya, nggak videonya. kelihatan. Bentar, nah ini. Oke, kita ulangi ya. Fonglong stomach 40 is located on the lower leg, midway between the tibiofemoral joint line, level with the popliteal crease, and the lateral malleolus. 2 finger breadths lateral to the anterior crest of the tibia, i.e., 1 finger breadth lateral to Tiaoko, stomach 38. Nah, penusukannya Perpendicular lurus, or tegak oblique lurus seperti insertion itu. 1 to 1.5 cun. Bisa ke atas atau bisa ke bawah. Bisa dipahami ya, Ibu ya? Insya Allah sih, Bu. Paham. Nanti bisa di-share sih, Bu, untuk cari titiknya gitu. Eh, Oke, nanti saya share. Ini sebenarnya aplikasi akupunktur sebenarnya berbayar. Jadi memang kalau apa nanti saya share deh, saya share videonya. Saya share videonya nanti Bapak apa Ibu-ibu bisa bisa apa belajarin seperti itu. Barakallahu fikum sih, Bu. Hmm. Oke, nah saya share sekarang deh ST40 ya. Ini Berarti kalau lembab itu berhubungan dengan lambung ya?
berhubungan dengan limpa. Tapi kok ST ya sih, Bu? ST kan sama tadi. Ya, yang di apa kan limpa lambung itu organnya masih di area masih di elemen yang sama, elemen apa? Tanah Oh. gitu. Kayak misalkan orang yang banyak pikiran gitu kan, rada stres misalnya gitu kan. Nah, kenapa yang diambil selain dari Senmen ini HT7 jantung nomor 7 bisa juga diambil PC6 gitu. Kan kalau PC itu kan perikardium ya gitu. Ya. Jadi kalau gitu bukan jantung dong yang ini gitu kan, tapi apa selaput pembungkus jantungnya. Enggak, itu satu kesatuan dalam satu elemen yang namanya elemen api gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau gitu yang kena lambung dong. Enggak. Jadi kita melihatnya secara holistik. Gitu, Ibu. Nah, itu di chat ada ininya, linknya. Itu kalau diklik langsung ke video. Halo. Ini kalau kita klik kita simulasikan ya. Kita simulasikan ke ini misalnya. Oke. Nah, ini kalau kita klik di kolom chat tadi, misalkan ini kalau kita klik, Thonglong stomach 40 is located on the lower leg, midway between the tibiofemoral joint line, level with the popliteal crease, and the lateral malleolus. seperti itu. Cepat-cepat di copy, cepat-cepat disimpan. Ayo. Ini kalau nggak selesai ini hilang nanti. Gitu. Sifu, izin Ya. copy share ke grup ya, Sifu. Monggo. Saya belum masuk grup, Bu, soalnya. Iya, makasih Sifu. Gitu. Oke, apalagi yang belum paham? Kira-kira titiknya mana? Itu ST40. Gitu. Kira-kira mana dari SP9, SP10 mana yang belum paham? Ayo. Ada yang tahu SP9 di mana? Ada yang paham SP9 di mana? Yo. Silakan Rehen buat Di bagian apa itu lutut bagian dalamnya sih, Bu. Di Lutut. bawah lutut. Oke, lutut bagian dalam. Betul. Yang lain? Ibu Murtantiah tadi yang sempat komen juga Bu Erni. Bu Erni ya, Bu Erni. Maaf Sifu, masih belajar, belum bisa. Gak apa-apa, kita makanya kita ini kita Masih awal gitu. awal dan Terima kemudian kasih. ini tadi kan kita bahas di awal gitu kan, ini kita sama-sama lah dari yang nggak paham gitu kan, kita nggak semuanya digebiah uyah artinya harus paham semua, enggak, tapi kita per kasus, kita bahasnya per kasus. Nah, ini titiknya SP9 itu di mana ya? Oke, kita langsung cek, kita langsung cek di video. Cek mana tah? Nah, ini kita langsung cek di videonya. Yin Chuan spleen 9 is located on the medial side of the lower leg in a depression
in the angle formed by the medial condyle of the tibia and the posterior border of the tibia. 1. Run the finger in the groove posterior to the medial border of the tibia until it falls into the depression below the tibial condyle. 2. This point lies at the same level as Yangling Chuan, gallbladder 34. Perpendicular insertion 1 to 1.5 cun. Oke. Paham, bingung, atau perlu gambarnya? Nih, saya kasih gambarnya. Mana ya? Oh, ini. Saya. Bukan ini. Bentar, maaf. Nah, ini. SP9. Cuan. Oke. Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan? Jadi ini lutut. Ini lutut tadi ya, ini lutut. Nah, samping lututnya itu kita raba, kita telusuri daerah mata tulang kering. Telusuri tulang kering. Nah, pas di atas tulang kering itu, nah sampingnya itu, nah itu SP9. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuang lembab panas. Fungsi dari SP9 ini adalah untuk membuang lembab panas. Nah, ini kan nah ini seperti ini. Kelihatan di sini gambarnya jelas? Itu. Jelas ya, Bu. Oke, ya. Itu. Jadi fungsinya SP9 itu untuk membuang lembab panas. Oke. Lembab panas tuh kayak gimana sih? Ada yang bisa ngasih gambaran nggak lembab panas itu seperti apa? Ciri-cirinya orang yang kena terserang lembab panas itu kira-kira apa? Banyak lendir berwarna kuning. Ya, kemudian apa yang ininya? Ya kesehariannya deh, keseharian yang umum lah, gitu kan? Itu kan kita itu sudah masuk proses diagnosa. Kita yang umum aja dulu, yang awam, orang-orang awam tuh gimana ngeliat? BAB-nya gimana? Kemudian cirinya seperti Orang apa? yang diare sih, Bu. Diarenya diare seperti gimana, Bu? Ada diarenya diare dingin, diare dingin pun apa? Kena dingin pun dia bisa diare. Ya enggak? Iya, betul. Diare kena dingin kan dia diare. Misalkan kena kedinginan tuh, kedinginan. Nah, ciri kalau dingin itu diarenya apa? Diarenya cair. BAB-nya cair. Nah, itu orang yang kena diare karena kena patogen dingin. Dia diarenya cair. Kayak bahkan kayak ini aja, kayak air aja gitu. Gitu. Betul. Dan untuk nyeri sendi juga, nyeri lutut gitu, bisa sih, Bu? Ya, bisa nyeri lutut karena tadi kan kita bahas di mana di grup gitu kan. Sakit tulang, gitu kan, lembab gitu kan. Nah, itu kemudian kita tanya diarenya gimana? Diarenya itu biasanya lengket dan panas. Pernah nggak ngalamin atau pernah ini diare, maaf gitu kan, BAB sampai panas gitu kan, baik itu di perut sampai ke ininya maaf anusnya. Pas habis makan sambal gitu ya? Iya, ada juga yang nggak makan sambal itu bisa juga panas. Itu kena lembab itu, lembab panas. Gitu. Rasanya hampir sama kayak gitu. Gitu, habis makan sambal gitu kan, kemudian murus-murus gitu kan, buang air besar tapi yang terasa panas dan itu nggak tuntas gitu rasanya gitu kan.
masih mules lagi, masih mules lagi. Nah, itu kena diare, kena lembab panas. Nah, titik yang kita pakai itu tadi SP9. Bisa pakai SP10 tapi pakai SP9 juga cukup. Gitu. Berarti cuman 2 titik itu yang ST40 sama SP9 udah cukup sih, Bu. Ya, dan kita lihat lembab kan bisa karena tadi, bisa karena lembab dingin, lembab panas, kan gitu ya. Nah, kalau karena lembab secara keseluruhan, secara umum, itu kita bisa pakai ST40. Jadi kita belum tahu dia lembabnya panas atau dingin. Nah, itu tapi kalau kita lihat ini kok contohnya misalkan gemuknya nih nggak wajar gitu kan, gemuknya karena gemuk lembab. Nah, bagaimana kita membuang dan meretensi atau membuang lemaknya misalkan. Nah, kita bisa pakai ST40. Tusukin aja ST40 tiap hari. Misalnya seperti itu. Itu biasanya itu akan ke ini BAB lebih lancar dan kemudian lebih sering biasanya. Gitu. Kita tusuk di 40. Tapi kalau misalkan kita lihat dia sifatnya lembab panas kayak tadi, ciri-cirinya tadi gitu kan, BAB-nya, terus kemudian kencingnya itu lengket, udah disiram masih lengket, masih nempel gitu kan, gitu. Dan itu sifatnya panas gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai di SP9. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, mau ditanyakan lagi, silakan. Sifu, apakah bisa menaikkan HB atau gimana untuk DBD apa tipes gitu? Kan kadang DBD sama tipes gejalanya hampir sama gitu ya. Ya, nah bedanya di mana kalau DBD dengan tipes? Kira-kira? Kira-kira beda antara DBD dengan tipes apa kira-kira? Kalau tipes yang diserang apa Ibu? Pinggang. Lambung. Lambung atau usus? Kecil ya. Tipes itu yang diserang ususnya. Makanya kalau orang tipes di dokter tuh disuruh dicek ininya gitu kan. Salah satunya adalah mencek fesesnya. Gitu. Ada bakterinya enggak di situ. Salah satunya. Itu salah satunya di situ. Gitu. Nah, tipes itu kaitannya dengan usus. Kalau DBD kaitannya dengan darah. Ini juga demam berdarah, gitu kan? Demam berdarah. Nah, kaitannya dengan darah. Nah, proses penanganannya gimana? Sama-sama panas, iya, sama-sama panas. Cuma penyebabnya berbeda. Kalau DBD itu kaitannya dengan darah, kaitannya dengan darah, jantung, ginjal. Nah, kalau dari tipes itu kaitannya dengan usus, proses pencernaan dan penyerapan makanan. Biasanya kalau tipes itu biasanya gimana? Kalau makanannya jorok ya, kena makanan kena kena bakteri, kena kuman gitu kan, makanan sembarangan. Itu biasanya kan orang-orang yang kena tipes kan seperti itu ya, betul ya? Oh, berarti bisa menular ya kalau gitu. Misalnya sesekolahan atau sepondok gitu. Bisa nular ya, Ustaz? Kalau sebenarnya di kita di TCM itu kita tidak mengenal namanya penyakit menular. Tapi kalau misalkan karena ada tadi kaitannya dengan tadi cuaca, kaitannya dengan ini itu bukan menular sebenarnya, tapi sebenarnya dia terpapar kondisi yang sama gitu. Nah, atau tadi kena
yili atau kena wabah. Kenapa? Misalnya makanannya kotor, kan bukan karena menular dari sisi itunya, tapi karena menular dari kotornya. Gitu. Bisa dipahami ya, Ibu ya? Kalau dia makan makanan dari satu tempat, misalkan di sekolah misalnya, makanannya itu yang diberikan itu terkontaminasi, misalkan kalau di medis itu namanya bakteri E. coli misalnya. Yang terjadi apa? Kan itu diare itu. Gitu. Nah, itu karena dari wadahnya gitu kan, atau dari lingkungannya, seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya ya kena dari ususnya, lemah gitu. Akhirnya dia terkena tadi dirinya. Memang kalau tipes itu memang muntah-muntah ya Ustaz ya. Muntah. Kayak Ya. lambung apa apanya ya? Tadi bukan lambung, Bu. Itu sudah ke usus, proses penyerapan makanan. Gitu. Lambung dulu kan gini. Kalau proses pencernaan makanan itu dari mulut masuk ke kerongkongan, kerongkongan itu namanya ada eksofagus, ada saluran makanan, nah baru ditampung di usus. Nah, di usus diolah, digiling lah istilahnya, digiling, kemudian dikasih zat asam. Jadi di lambung itu kan asamnya tinggi. Nah, kemudian dari selesai itu dipisah mana yang jadi ampas, mana yang jadi nutrisi. Kalau yang jadi ampas itu dibuang ke usus besar, yang bagus itu masuk ke usus halus. Nah, di usus halus nanti diserap, gitu, diserap, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang udah ampas, sisa-sisanya masuk ke usus besar, dari usus besar masuk ke namanya rektum, dan kemudian dibuang jadi ampas. Jadi kita buang lewat BAB. Itu. Ini bukan di lambung, tapi sudah masuknya ke usus. Nah, terkontaminasi. Terus pola makan gimana? Ya, itu terkait dengan pola makan. Terkait dengan pola makan. Otomatis. Gitu. Tadi kan Diobatinya makan apa gitu Ustaz? Nggak boleh makan apa gitu misalnya. artinya kalau itu kita lihat pola makannya, kita lihat. Jadi yang melemahkan usus itu apa, gitu kan? Yang terlalu asam sebenarnya hampir sama dengan lambung. Cuma permasalahan di usus ini kan sudah tidak tertangani di lambung, sehingga akhirnya dia sampai bobol atau kelepasan sampai ke usus. Jadi sebenarnya jangan terlalu manis, jangan terlalu asam, jangan terlalu pedas dan segala macam. Itu hal-hal yang melukai lambung dan kemudian sampai ke usus. Gitu. Jadi jangan yang terlalu asam sekali, gitu kan. Yang terlalu pedas sekali itu juga akan berakibat nanti sampai ke usus. Gitu. Memang awalnya mungkin dari lambung. Jadi kalau kalau lemon itu karena memperbaiki lambung ya, mah ya malahan. Gimana diulang? Maaf. Katanya ada beberapa orang kan lemon itu bikin sakit mah, sakit perutnya. Tapi ada beberapa keterangan dokter juga lemon itu menetralisir mah, bisa dibilang bisa menyembuhkan penyakit mah gitu. Itu gimana? Termasuk juga salah satunya adalah madu. Madu juga kan salah satunya untuk menyembuhkan lambung. Tapi kalau beberapa kasus gitu kan, ketika orang yang memang luka di lambungnya terlalu parah itu jadi berbalik dulu. Jadi murus-murus dulu, sakit-sakit dulu gitu kan. Itu sama seperti itu. Jadi kita lihat kondisinya ketika penanganan sakit lambung dengan lemon misalnya. Nah, itu kalau dia si lambungnya luka itu otomatis kan ketika lambung luka yang dilakukan apa? Tubuh itu memproduksi asam jauh lebih tinggi yang ada di lambung. Jadi yang ada di lambung itu ada namanya gas dan zat asam
yang fungsinya itu menghancurkan, dan kemudian sebenarnya salah satu fungsi dari lambung itu yang asam itu untuk apa? Untuk melindungi luka. Gitu. Makanya kenapa orang-orang yang punya penyakit MAH gitu kan, makan asam itu jadi makin berasa misalkan. Itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Itu bisa jadi proses untuk mengobatinya itu berjalan. Gitu. Proses untuk mengobati lambung itu sedang berjalan. Berarti benar ya, lemon itu untuk lambung atau cuka apel gitu ya? Iya. Gitu. Itu cuka apel gitu kan, cuka apel, kemudian lemon, air lemon itu sebenarnya, tapi pada derajat keberapa itu yang harus kita pahami. Gitu. Jadi proses penanganan, balik lagi proses penanganan apa dengan tadi herbal tadi, kita perlu pahami juga ini kasusnya kalau kita kasih lemon atau kita kasih lambung, ini benar bisa menyembuhkan atau enggak, atau malah memperparah. Itu juga perlu kita ini. Dengan apa? Dengan proses diagnosa. Seperti itu, Bu. Terima kasih sih, Bu. Mungkin waktunya udah lewat, ini bisa langsung ke kesimpulan akhir. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Ya, jadi memang alhamdulillah bahwa kita mungkin nanti disiapkan ketika kita kelas Hongkong ini, kita siapkan topik-topik yang mungkin akan kita bahas. Jadi akan lebih menarik kalau fungsinya itu adalah kita langsung pada kasus. Betul ya? Kan gitu ya? Gitu. Jadi pada kasus kemudian kita bahas dari sisi secara kesehariannya seperti apa, ciri-ciri awam aja dulu gitu. Kita belum masuk ke proses diagnosa. Kalau sudah masuk diagnosa, ini kita masuk ke diagnosa awam, diagnosa awal, tapi sebenarnya saya nanti akan sisipkan, saya akan jelaskan ini sebenarnya diagnosa secara TCM-nya seperti ini loh. Gitu. Sehingga nanti kita punya pemahaman yang lebih kompleks, yang lebih menyeluruh tentang bagaimana proses penanganan penyakit, insya Allah bisa dengan tepat. Gitu. Nanti sambil kita sisipkan juga nih titiknya nih, apa gitu kan. Tadi kita bahas tentang penyakit-penyakit yang kaitannya dengan dingin dan penyakit yang kaitannya dengan lembab. Terkait dengan apa? Terkait dengan suhu udara yang ada saat ini yang ada di Hong Kong. Seperti itu. Dan kemudian tadi kita bahas juga tentang titik-titik untuk pembuangan lembab itu apa aja. Dari sisi gambar, kemudian dari sisi bahkan sampai videonya. Seperti itu. Oke, mungkin demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum sih, Bu, ilmunya malam ini. Amin. Wafikum. Monggo Mas, silahkan. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan ikut perkuliahan, dan makasih si Fixwan atas ilmunya yang sangat berharga. Karena waktu sudah jam 9 lewat ini, maka segera kita akhiri saja pertemuan ini.